itu dulu waktu pembahasan level 1 memang belum maksimal. Iya. Karena di level 1 pembahasan clue itu ada di halaman 64 65. 65, 67 sampai 68 buku 1 itu dijelasin. Ada clue-nya kalau misalkan huruf akhirnya itu di harokat mati sukun ya. Pasti clue-nya itu antara dua. Kalau nggak di huruf pertama, huruf kedua. Contoh, pada kata kul pakai kof. Kul huwallah, kul. Lamnya mati. Karena dia amar, pasti yang ada adalah di tengah atau di awal. Tapi pada kata kul pakai kaf, itu adanya di adanya di alif. Nah, clue itu sebenarnya di samping tadi yang ada di halaman 65-an, itu juga dibantu dengan dokumen yang ada di halaman, di buku 1 ya, itu halaman 74 sampai 104, itu dokumen seluruh kata berpenyakit yang ada dalam Quran. Makanya kan kayak di level 1 sekarang kan lagi coba menguraikan latihannya kan, latihan kata-kata berpenyakit kan. Karena kalau tidak terbiasa nanti masalahnya kayak Tika sekarang gitu loh. Masalahnya kayak gitu. Jadi karena dia tidak terbiasa, padahal dari dulu kalau di huruf asal penyakit itu kuncinya memang cuma satu, banyak menginventarisir melalui membaca. Nah, dokumen yang ada itu sebagai rujukan. Kalau bingung adanya di mana. Hanya untuk melatih zauk, rasa bahasanya. Ini sebenarnya di depan belakang atau di huruf ketiganya atau istilahnya fa'il, ain, lam, yang memang harus dilihat di dokumen yang ada di halaman 74 sampai halaman 104. Itu dijelasin, oh ini asalnya ini kok sering munculnya apa. Kayak contoh yang sekarang sedang kita pelajari ini ya. Sudah ada kan di layar kan? Iya. Wadharni, ini kan satu kumpulan huruf nih. Jadi sebenarnya gini, ini penjabaran seperti tabel ini ya. Ini adalah gabungan materi level 1, level 2. Kenapa? Karena ujungnya nanti di sini. Level 2 itu ujungnya sampai dia bisa tahu timbangan dan jenis katanya apa. Hanya kalau di level 1 kan cuma asal kata doang. Terus lihat kamus. Baku apa pola. Kalau pola asal katanya apa, lihat kamus artinya apa. Jadi belum sampai ke taraf bagaimana cara mengartikan. Tapi kalau nanti di kata pola, di level 2, kita fokus ini kata pola ini, dia timbangannya apa. Gitu loh. Terus masuknya jenis apa. Ini nanti terkait dengan mujarad atau mazidnya. Di situ nanti terkait dengan cara mengartikannya, perubahan artinya apa. Nah, jadi seperti itu. Makanya kenapa belajar dari pengalaman yang lalu, saya mencoba menjelaskan di level 2 ini dengan format seperti ini. Supaya apa? Supaya nyambung materi level 1 level 2 gitu loh. Kayak nih Tika, waktu di latihan di level 1 dahulu, kayaknya kumpulan huruf kurang diperdalam, kurang dipertegas. Ya. Seperti Wadharni, satu kumpulan. Dalam satu kumpulan itu nanti kita lihat, termasuk nih kayak dari Okta. Okta juga sama kasusnya. Jadi memasak ini itu harus dibedakan mana yang masuk huruf imbuhan, him, mana yang masuk kata depan atau kata sandaran. Kata depan, kata sandaran itu adalah
kata baku. Tapi kalau him itu huruf pembentuk kata pola. Itu dibedakan hanya antara kata depan, kata baku, dan kata sandaran di dalam Al-Quran seringkali menyatu dalam satu kumpulan. Nah, kumpulan inilah yang kemudian kita identifikasi. Kalau dahulu di level 1 ingat, awalan itu kuncinya, ya kalau lihat A, itu ada abitasa pakalaliwa sama Mas Alianta. Kalau abitasa berarti masuknya kata depan. Yang kemudian di level 2 ini dipertegas. Kalau sudah masuk level 2, kalau ketemu wadarni jangan dimasukkan lagi ke awalan. Ya, awalan dalam pengertian imbuhan karena dia adalah kata baku yang menjadi kata depan. Maka wadarni, wa-nya adalah kata depan, kata-kata baku. Nah, kita lihat zarninya, zar awalan tidak ada, sisipan tidak ada, air tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Terus bakunya sandaran ni. Nah, cuma kita lihat dar itu asalnya apa? Nah, kalau Tika baca buku 1 ya, atau Tika buka halaman 319 di kamus, pasti ketemu asal katanya. Ya, asal katanya pasti ketemu. Makanya tadi kalau di level 2 untuk menjabarkan kata pola asalnya apa, wazannya apa, sebenarnya tuh tinggal satu doang kerjaannya. Lihat kamus, sering-sering baca dokumen, baca kamus. Karena di kamus itu kan dijabarkan di halaman 319 di buku 2 itu jelasin. Wadar itu apa saja ya. Bisa sambil dipegang bukunya ya. Bab wadara. Bab wawu, kamus wawu ya. Kamus wawu. Nah, itu nanti temukan kalau ada wawu yang terhilang, yang tertutup ya Ustaz. Ya, di kamus di buku 2 bagian akhir bab kamus. Kamus itu kan masuk di bab ke berapa? Ke-6 ya. Kelima. Ke-6-nya nanti udah latihan. Penutup. Nah, itu nanti dijelasin tuh. Ya. Ketemu nggak di bab kamus? Ya, bab ke-6. Ketemu Ustaz. Di bab wawu. Bab wawu nomor 4. Ya, wazaro ada. Kan yang terlihat tazar adalah kata pola kerja nahyu dari wazaro. Yang wazannya la tadar, la tadaro, la tadaru. Artinya janganlah engkau biarkan, tinggalkan atau sisakan. Surat 7126. Kata lainnya dalam bentuk mudhari adalah tadarhum. Engkau biarkan mereka tinggal. Tadaru, tidak meninggalkan. Tadaruna, terus wayadaruna, terus selain itu ada bentuk kerja amar yaitu fadarni, maka serahkanlah kepadaku. Fadarhum, maka biarkanlah mereka. Zarni, biarkanlah aku. Hanya memang di kamus ini cuma disebutkan fi'il amarnya apa. Ini bentuk apa? Amar. Hanya bagaimana bentuk amarnya, nah ini nanti terkait kemampuan memasukkan huruf asal kata ya ke model kata yang terlihat. Nah, Ya, itu yang latihan konversi. Konversi di buku 2 itu sudah mulai diajarkan di bagian 1 itu di halaman ke-4, ke-5 itu dijelaskan cara mengkonversi. Nah, itu sebabnya kalau kemudian di situ latihan konversinya Tika masih bingung, otomatis nanti nyambungnya kemana-mana. Karena inti materi, inti pelajaran di level 2 itu adalah mengkonversi kata sehingga ditemukan huruf asal katanya apa, timbangannya apa. Lalu ketemu wazannya, baru terakhir isyarat domirnya apa. Nah, jadi contohnya di situ ya. Nah, ini
model kalimat yang terlihat seperti ini. Ya. Yang lainnya sudah bisa gabung. Yang baru hadir, coba saya cek dulu. Oke, Tika, tadi gimana? Lanjutin pertanyaannya. Ya Ustadz, nah selanjutnya ini untuk jenis katanya Ustadz, jenis katanya itu kan misalnya kan cuma ada isim sama fiil. Nah, yang aku tahu itu kan kalau isim itu kan cirinya dia awalnya alif lam atau belakangnya tanwin atau ada kasroh ujungnya ya, ujungnya kasroh, iya benar nggak Ustadz? Ya, kasroh, berharokat kasroh. Iya, terus ketika saya menentukan itu, oh ternyata ini nih nggak ada ciri isim nih, berarti fiil. Tapi pas dimasukin ke wazannya, aduh kok begini. Ya, karena Tika nggak dikonversi dulu. Tika harus konversi dulu. Konversi itu artinya huruf asal katanya Tika masuk rubah menjadi fa'ala. Iya, karena udah macet di timbangan kata, jadi aku kayak loncat dulu ke isim atau fiil, ternyata macet juga. Ya udah. Mudah-mudahan dengan pola latihan seperti ini, insya Allah mulai kebuka lagi ya, nggak macet lagi, mulai lancar lagi. Insya Allah. Ya. Nah sekarang setelah lihat format latihan seperti ini, kebuka lagi nggak, kebayang lagi nggak, atau masih ada kendala? Masih. Enakan sama kayak gini Ustaz. Gimana? Enakan lihat polanya seperti ini Ustaz, di kotak-kotak gitu. Alhamdulillah. Ya, untuk memudahkan ya, insya Allah begitu. Makanya saya coba buatkan model-model seperti ini untuk aplikasinya. Karena nanti pada dasarnya ketika kita belajar tadabur Quran, ini bagian dari langkah-langkah tadabur. Ya, tadabur itu harus dimulai dari kata seperti ini, ya, supaya jelas larinya kemana. Ya, coba saya ini yang udah hadir. Oh, Bunga hadir. Halo? Jelas ya? Kayak menggema Ustaz. Iya, menggema Ustaz. Ya, saya coba buka handphone. Saya matikan dulu salah satu. Kelihatan itu. Ya bisa ke screenshot. Oh, kirain nggak kelihatan terus gini. Terus aku terima dong. Close. Ya aku nggak jadi Suryani. Aku lihat dulu. Mana? Udah kasih nama aja udah. Banget sih. Cepet banget orang. Tes. Nggak menggema ya? Enggak Ustaz. Oke. Coba saya di slideshow dulu ya.
Ini kalau nggak salah Bunga sama Bunga nggak ngasih ini ya, nggak ngasih apa setoran tugas ya, Bunga ya. Iya Ustadz, maaf nggak ngerjain. Ya makanya saya cari mana dicek nanti hasilnya kok nggak muncul. Oke. Saking sibuknya Bunga ya. Enggak Ustadz, nggak gitu. Oh. Udah tampil lagi ya, perhatikan. Ya baik, saya mulai dulu, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Nah, ihwati man fillah rahimakumullah, pertama kita bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita masih disehatkan, diberi kemampuan untuk bisa kembali melanjutkan talabul ilm, mempelajari Al-Qur'an ya. Memahami teks Quran ya. Kenapa? Karena ini bagian dari kewajiban yang dapat menyelamatkan hidup kita dan memuliakan kehidupan kita di sisi Allah. Jadi ada satu hadis dalam riwayat Sahih Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, itu diceritakan Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pernah didatangi oleh salah seorang sahabat, lalu ditanya, ya Aisyah, ya Ummahatul Mukminin, ahbirini, ceritakanlah kepadaku a'jabu syai'in, peristiwa yang sangat berkesan dalam dirimu terkait dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun bercerita bahwa suatu malam Rasulullah meminta dirinya untuk bisa beribadah maksimal. Artinya jangan dekat-dekat dulu begitu. Lalu Rasulullah pun sholat. Sepanjang sholat, kata Aisyah, Rasulullah itu menangis. Tidak hanya matanya yang terlihat basah, bahkan jenggotnya pun basah. Bahkan tempat sujudnya pun juga basah. Ballatil ardu begitu. Dan tangisan itu tidak berhenti sampai ketika Bilal bin Abi Rabah datang untuk memberitahukan waktu subuh. Bilal minta izin untuk azan. Ketika menyaksikan Rasulullah dalam kondisi yang mungkin pilu begitu ya. Mukanya sedih, nampak basah, jenggotnya lihat ke tanah, ke tempat sujud pun begitu. Sampai sahabat Bilal bertanya, lima tabki ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasul? Padahal engkau telah diampuni dosa, Allah janjikan surga. Apa yang kurang? Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sesungguhnya malam hari ini aku mendapatkan wahyu. Wahyu itu ada di surat Ali Imran ayat 190, 191. Rasulullah kemudian berucap, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celakalah bagi orang yang membaca ayat Allah tapi tidak menjadikannya sebagai renungan. Nah, dari penjelasan ini maka kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa membaca saja
kalau tidak diniatkan untuk memahaminya, maka bisa jadi itu akan mengantarkan seseorang kepada kecelakaan. Kenapa? Karena membaca yang dimaui oleh Allah dan Rasul adalah membaca yang memuliakan. Dengan baca orang jadi mulia. Hanya bagaimana prosesnya. Itu sebabnya di dalam surat Al-Alaq, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membaca yang kedua, Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha memuliakan. Alladzi 'allama bil qalam. Dengan cara apa Allah memuliakan? Dengan 'allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan pengajaran ini manusia menjadi tahu. Nah, jika kita lihat korelasi ayat-ayat tadi, maka kalau kita lihat di ayat-ayat dan hadis yang lain, maka membaca yang membuahkan pahala dan pasti berpahala adalah membaca yang disertai dengan pengetahuan. Yang disertai dengan pengetahuan, keilmuan. Kenapa? Karena pengetahuan keilmuan Quran itu seringkali saya sampaikan bukan di bacaan tapi di tulisan. Membaca Al-Quran tidak sesuai dengan huruf aslinya itu masih dibenarkan. Bahkan dalam banyak hal dianjurkan. Contoh, baca huruf dal ketemu ta, dalnya hilang. Abatum, bukan abadatum. Bahkan kalau kita membaca nun mati ketemu ba, maka nunnya hilang. Jadi mim. Jadi itu yang dimaksud dianjurkan. Ya. Jadi membaca huruf Al-Quran tidak sesuai dengan bunyi aslinya, itu dibenarkan. Bahkan terkadang dianggap salah kalau kita sesuaikan dengan makhrajnya. Abadata, salah. Tapi yang pasti, menulis Al-Quran tidak sesuai dengan hurufnya. Ya, maka itu adalah kesalahan dan salah satu bentuk perubahan dan itu bisa menghasilkan dosa yang besar. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah tadi merubah tulisan. Nah, itulah sebabnya sumber keilmuan Quran itu bukan di sekedar bacaannya. Karena membaca Al-Quran tidak sesuai dengan huruf aslinya pun masih dibenarkan. Ya, sin dibaca sod masih boleh. Ya, ta ketemu zai dibaca taknya hilang. Zal ketemu ta jadi dal masih benar. Tapi kalau nulis tidak sesuai dengan ketentuan, maka itu bisa menghasilkan perubahan makna dan itu berdosa. Kalau teman-teman menulis Al-Quran wasyamsi, teman-teman tulisnya wawu shin tasdid, menghilangkan alif lam, itu dosa. Karena membuang alif lam. Nah, itulah sebabnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka proses keilmuan Quran sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Alaq, 'allama bil qalam. Harus tahu tulisan. Dan proses tulisan ini akan teman-teman pahami kalau teman-teman paham kaidah-kaidah yang ada di ilmu sorof.
Nah, ilmu sorof inilah yang kita terapkan di metodologi ini. Metodologi pragmatisnya, praktek ilmu sorof di Asafak itu adalah seperti ini. Pahami asalnya apa, asal usulnya apa. Karena disitulah pahala yang berlipat. Disitulah teman-teman akan memiliki ikatan hati dengan Quran. Karena Quran tidak bisa diikat kecuali dengan pengetahuan. Hanya prosesnya seperti tadi mungkin dialami oleh teman-teman. Memang tidak mudah. Ada adaptasi. Ya, ada adaptasi. Adaptasinya sebenarnya ini terkait pembiasaan dengan karakter. Kata seperti apa yang kita mulai dari mengenal bangunan kata. Bangunan kata itu dibentuk oleh huruf dan harokat. Huruf harokat itu nanti bergabung menghasilkan kata. Ada kata yang dibentuk oleh huruf asal saja yang disebut kata baku, yang dalam kalimat, dalam ayat, suka tampil berkedudukan sebagai kata depan. Ada yang tampil berkedudukan sebagai sandaran, itu kata baku. Tapi ada juga kata yang konstruksinya, bangunan huruf pembentuknya, ada unsur huruf imbuhan, ada huruf asal. Huruf imbuhan inilah yang kita kenal dengan awalan, sisipan, akhiran. Yang biasa di buku 1 dulu disebut dengan cara memasak. Memisahkan mana awalan, sisipan, akhiran. Nah, awalan ternyata kita bagi dua. Ada awalan kata baku dan ada awalan huruf pembentuk kata. Disinilah kita di level 2 mulai pisahkan dengan detail. Contohnya adalah yang menjadi PR kita kemarin. Di sini PR ini adalah mempraktekkan tahapan keilmuan buku 1 dan buku 2. Ya, karena buku 2 kelanjutan buku 1. Di mana buku 2? Di bab buku 2 itu kan pokok ilmunya ada di huruf asal, timbangan, jenis kata. Di sini inilah yang menjadi sebab kemudian ada tabel kata. Bagaimana menyatukan imbuhan dengan huruf asal kata sehingga menjadi sebuah kata baru, kita membutuhkan model kata itu kita sebut dengan sebutan wazan. Wazan tidak perlu hafal, terlatih, terbiasa. Karena keterampilan itu menjadi penting. Nah, kemudian keterampilan itu menjadi penting kalau kemudian ditambah dengan rasa bahasanya. Inilah yang dulu di buku 1 dikenalkan tentang huruf-huruf penyakit. Huruf penyakit itu punya karakter satu atau punya kebiasaan. Yang pertama adalah suka tampil, kedua hilang, ketiga berubah bentuk, keempat menyatu dengan kata lainnya, dengan huruf lainnya. Nah, ini prakteknya ada di identifikasi timbangan yang kita sebut dengan nama konversi. Nah, buku 2 ini fokusnya bagaimana Anda mengkonversi kata pola yang Anda temukan sehingga diketahui wazannya apa, terus jenis dan bentuknya apa. Nah, lalu isyarat domirnya apa. Kalau sudah tahu timbangannya apa, jenis dan bentuk katanya apa, nanti bisa dimasukkan golongan katanya, mujarad atau mazid. Sebenarnya kalau sudah tahu jenis dan bentuk, otomatis mujarad dan mazidnya mengikuti. Dan terakhir, isyarat domirnya apa, maka dengan sendirinya teman-teman akan bisa menangkap, mengikat bacaan di dalam hati kita. Nah, ini latihan-latihan seperti ini. Itulah sebabnya, ya, kenapa saya anjurkan
di materi pembelajaran level 2 ini banyak latihan ya. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu, kalau teman-teman tidak melatih, dijelaskan, tidak melatih diri, zauknya nggak ketemu, rasa bahasanya nggak ketemu. Dan dari situlah saya sebagai penyampai, sebagai guru akan membaca di mana kekurangannya. Ya, kenapa? Karena ada juga teman-teman yang tidak bisa membedakan atau belum membedakan antara kata baku dengan kata pola, khususnya pada kata ulin nikmati. Padahal ulu uli ini dulu dinadomkan di level 1. Ya, ulu uli, masih ingat mungkin min fi ila ala man. Nanti kalau itu lupa, saya akan kirim ulang rekaman nadoman yang dulu min fi ila ala man dan seterusnya. Nah itu untuk aktualisasinya. Kenapa? Karena tujuan teman-teman belajar as-safak ini adalah untuk tahu Quran, untuk bisa tadabbur Quran, untuk menjadikan Quran hidup, mau menjadikan hati kita sebagai salah satu tempat inapannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, Quran itu liar, tidak mau sembarangan tinggal di hati seseorang. Maka dia akan kabur-kaburan. Nah, supaya nggak kabur, ikatnya dengan ilmu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengikat Quran kecuali ilmu. Dan ilmu tentu dengan keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Karena Quran adalah sumber keilmuan yang menjadi dasar petunjuk dalam kehidupan kaum muslimin. Kalau orang Islamnya hatinya tidak pantas menjadi inapan Quran, kan sayang. Nanti kayak Rasul lagi menyebutkan, wailun liman qara'aha. Celaka orang yang membaca Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita kan ingin Quran yang kita baca, kita pelajari, kita tulis, akan datang menemui kita pada saat hari kiamat. Minimal pada saat di alam kubur. Karena kata Rasulullah, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Bacalah Quran. Karena hari kiamat dia akan datang sebagai penolong. Berarti membaca yang bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah? Membaca yang dengan pengetahuan, dengan pemikiran. Karena kalau membaca doang, Rasulullah mengatakan, wailun liman qara'aha. Celakalah bagi orang yang membaca Al-Quran. Kalau dia tidak merenungkannya. Kalau dia tidak, atau kalau Quran itu tidak menjadikan hatinya bergerak, hatinya berilmu. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Nah oke, saya menganjurkan ya, karena masih ada yang nggak mengerjakan PR ya. Dari situ sangat disayangkan. Ya, karena nanti muter-muter. Kalau sudah ngerjain PR pasti akan mulai terurai lemahnya saya di mana, nggak pasnya di mana ya. Jadi seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mulai pembahasan langsung ke latihan yang ada, silakan dikoreksi ya. Yang sudah mengerjakan, kecuali yang belum mengerjakan ya. Baik, nanti saya sebutkan hasil pekerjaannya. Siapa yang lemah di mana? Ya. Nomor 1, wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Kumpulan hurufnya wadarni, ini satu kumpulan. Masih ingat ya teori kumpulan huruf? Ingat, Ustaz. Ingat ya, kumpulan huruf itu kalau ada huruf hijaiyah yang bisa bersambung kemudian dipisah menunjukkan beda kumpulan. Nah, wadarni ini berarti ya dengan wa nggak bisa nyatu.
Kumpulan pertama wadarni. Kumpulan kedua nun dengan alif bisa nyatu tapi dipisah. Wal mukadzibin. Uli dijadikan sendiri. Anak mati sendiri. Wa mahilhum satu kumpulan. Qalilan satu kumpulan. Nah sekarang wadarni. Dalam kumpulan huruf ini ada kata baku wa, ada kata baku sandaran ni. Nah, ni ini adalah kata baku asalnya dari anak. Domir muttasil. Huhi, huma, himahum. Loh, kenapa ada nun? Kalau ada kata baku sandaran anak saya, nyandarnya ke fiil, maka dia harus dibantu dengan nun. Maka jadilah ni. Ya. Contoh, usjud. Sujudlah kamu kepadaku. Maka usjud ni. Asalnya ya mati. Kalau ya mati jadi nggak enak. Usjud ya mati. Kan nggak mungkin. Maka ditambah nih. Atau kadang jadinya dihilangkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Surat Az-Zariyat. Pakai nun dibantu. Ya. Jadi oke. Berarti wa kata baku. Karena kata baku ada di depan disebut kata depan. Ni adalah domir muttasil yang ada dijadikan sandaran setelah fiil. Ya. Berarti akhiran sisipan awalannya di sini kosong semua. Bahkan awalannya juga dihilangkan. Nah, kenapa? Karena ini terkait dengan wazan ya. Huruf asal katanya wadaro. Lihat halaman 319 di kamus, buku 2, wadaro. Nah, wadaro ini adalah fi'il amar, if'al. Ini bentuk mujarrad. Aslinya iuzar. Ya, fa'ala yaf'alu if'al. Wadaro yadaru iuzar. Karena huruf asal pertamanya penyakit, ya. Sementara huruf keduanya sehat, maka huruf asalnya kalau dipertahankan bacanya nggak enak, apalagi diawali dengan alif iu. Maka sekalian dihilangkan. Ini yang disebut dengan rasa bahasa. Zar aslinya iuzar. Masuk apa? Jenisnya fiil, bentuknya amar. Jadi beda. Jenis ke fiil, bentuk itu kolom-kolomnya. Kalau di mujarrad itu ada 12 kolom. Lihat yang ada di halaman, tabel halaman 9 sama 8. Kalau tabel mazid ada di halaman 20, ya, 21, itu tabel. Nah, di sana akan temukan iuzar. Nah, karena dia amar, pasti domirnya anta. Di sini ada yang masih salah domirnya. Anak. Anak ini yang dimaksud isyarat domir yang dikata pola. Bukan domir yang sudah tampak. Ya. Ingat teorinya, setiap ini teori yang sempat kita bahas ya. Saya mundur dikit ya. Oh ini nggak bergerak.
Teorinya setiap kata pola pasti apa? Mengandung dhamir. Setiap kata pola pasti mengandung isyarat dhamir. Ya. Nah, coba ini apa? Nah, ini isyarat dhamirnya ya. Belum Ingat? muncul, Ustaz. Udah muncul? Udah Ustaz. Ya ini saya balik lagi kemari. Domir kata baku pengganti langsung atau tidak langsung sesuatu yang berwujud atau isim. Karena itu domir menjadi bagian dari jenis isim yang keberadaannya bisa menjadi penjelas tentang Allah, manusia, binatang, tumbuhan, aneka macam benda-benda yang ada di alam semesta. Bentuk domir ada dua. Yang pertama adalah yang terlihat namanya zahir. Kalau yang zahir itu adalah kalau dia di depan kata tulisannya lengkap, huwa huma hum, itu namanya munfasil. Ini yang wa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Terus terakhir ana nahnu. Jadi kalau teman-teman temukan di dalam Quran kata ini di depan bukan di belakang, bukan menyatu dengan kata sebelumnya, itu namanya zahir munfasil. Jelas, kelihatan, dan berdiri sendiri. Zahir itu jelas, munfasilnya adalah berdiri sendiri. Ya. Lalu kemudian setelah sudah tahu ini, ya, kita lihat ada juga domir yang tidak terlihat secara utuh. Biasanya nyandar, gabung. Ini yang sebut zohir mutasil. Contohnya adalah huwa huma hum. Ya, jadi hu, hi, huma, hima. Dia pasti nyender dengan kata sebelumnya. Ya. Ka kumakum, ki kumakuna, asalnya anta, antuma, antum. Itu kalau munfasil. Kalau di belakang, ka kumakum, ki kumakunna. Ya. Kemudian ada yamati, asalnya ana nahnu. Jadi ana itu kalau di belakang bisa jadi yamati atau ditambahin nun, ni, ya, atau ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Anjut aimu ni. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang kita lihat, misalkan di ayat ini akan tampak mana yang domir muttasil sama munfasil. Kira-kira teman-teman bisa lihat nih, ayat 1, 2, 3, mana yang namanya munfasil? Munfasil. Bisa lihat? Bisa Ustaz. Munfasil hanya ada huwa ya. Munfasil. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Nah, sekarang kalau mutasilnya banyak enggak? Banyak Ustaz. Banyak Ustaz. Mutasil ayat pertama. Iya. Ayat pertama apa mutasilnya? Ka. Yang pertama terlihat. Kalau ingat ayuha, ingat buku pertama. Ayuha itu adalah kata bantu. Iya. Wahai artinya. Ya, pelengkap dari ya. Jadi dia bukan mutasil. Iya baik. Dia adalah kata baku tambahan pelengkap dari ya.
Ya, jadi jangan salah. Nah, kenapa? Karena ya itu nanti bisa diganti dengan ayatuha kalau untuk perempuan. Ya ayatuhan nafsu. Jadi ayuha itu adalah kata baku pelengkap dari ya yang fungsinya memudahkan ya bunyi kata sesudahnya yang pakai alif lam. Jadi karena ada alif lam an-nabi, maka dia menjadi ya. Ya ayyuha. Nih karena ada ini. Kalau dia nggak pakai alif lam, ya Muhammad. Nggak pakai ayyuha. Kalau untuk yang dikategorikan laki-laki, ayyuhan. Tapi kalau perempuan, ayatuha. Jadi ya ini adalah pelengkap. Dia bukan muttasil. Nah, muttasil itu baru muncul di sini dari kata apa? Laka, Yang Ustaz. pertama nih dari K. Lihat. K asalnya apa? K ini asalnya apa? Engkau. K ini asalnya apa? Lihat di atas. Ini K ini dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Jadi kalau di depan munfasil namanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau di belakang muttasil itu jadi kakumakum, kikuma, kunna. Dengan demikian berarti di sini azwajika ini namanya Mutasil. muttasil. Kemudian lihat lainnya kata apa? Baris kedua kum. Asalnya apa kum? Kum itu antum. Ah, betul. Kum asalnya antum. Lanjutannya apa lagi? Ada enggak? Kum lagi itu kan. Pada kata apa? Aimanikum. Ah, betul. Aimanikum antum. Apa lagi? Maulakum. Maulakum antum. Apa lagi? Habis sudah. Azwajihi. Ah, mulai beda. Ya. Azwajihi. Kalau azwajihi asalnya apa? Dia adalah Huwahumahum kalau di depan. Lanjut, ada lagi baris berikutnya. wa'adharu. Wa'adharohu. Kelewat. Hi. Iya Ustaz. Ada lagi baru tadi adharo. Ya. Ada lagi enggak? Alaihi. Ah, alaihi. Oh, ada lagi enggak? Ba'dohu. Ba'dohu, betul. Ada lagi enggak? Ustaz kalau Allahuhu-nya tidak termasuk ya, Tat? Enggak. Allahu kan kata dibakukan. Allah menjadi nama. Kayak jahanam, itu enggak dimasukkan ya. Ya Ustaz. Terus? Lama. Ba'aha. Ini asalnya apa nih? Anba'aha asalnya apa? Hiya, Ustaz. Iya. Terus? Bihi. Lanjutan lagi. Bihi.
Asalnya Huwa huma. Huwa. huwa. Lanjut, ada lagi enggak? Ka. Anda apa? Betul, ada ka. Masih ada? Ya. Naba'ani ya, bukan. Ya, Nia. Nia Nia. ini tadi Oh iya. gabungan nih. Nun dan ya. Nah, itu semuanya kita namakan apa tadi? Mutasil. 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 Kalau begitu dalam Al-Quran banyak nggak kira-kira? Banyak sekali Ustaz. Betul, karena nanti pokok masalah, jadi pesan sebuah ayat, kalau teman-teman mau pahami Al-Quran, ngikat Quran, yang pertama lihat kata pola, yang kedua lihat domir. Karena kata pola, pasti domirnya terkait dengan, ada hubungannya dengan kata pola tadi. Nggak mungkin tidak. Makanya domir itu nanti ada dua. Ada yang kelihatan jelas, yang disebut tadi zohir. Yang kedua ada yang tersembunyi, yang disebut ini mustatir. Nah, mustatir inilah yang dalam kata pola dia bentuknya huruf-huruf imbuhan. Contoh, di sini ada ya, di madhi mustatirnya, isyarat domirnya ada di akhiran alif untuk huma. Kalau huwa nggak ada. Ya. Kalau huwa nggak ada. Ya. Apalagi yang nggak ada. Ya, cuman huwa aja. Kalau yang lainnya huma, hum, hiya, huma, huna. Lihat ya. Ternyata kalau yang lainnya selalu ada. Cuman huwa doang kalau di madhi yang nggak kelihatan. Saya ulangi. Kalau di madhi huwa itu nggak kelihatan. Karena nggak tampil di akhiran. Tapi kalau yang lainnya huma ada alif, sebelumnya fathah, hum sebelumnya wawu alif. Nah, ini sebenarnya akhirat ini pelajaran level 1 ketika teman belajar tuan ayahku. Tuan ayahku adalah huruf-huruf imbuhan yang ada di akhir suatu kata pola yang punya fungsi sebagai petanda atau isyarat keberadaan domir di kata pola. Saya ulangi. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi keberadaan imbuhan di suatu kata pola, khususnya akhiran, adalah petanda atau isyarat keberadaan domir di kata pola tersebut. Itu sebabnya setiap kata pola pasti mengandung domir. Baik nanti pola di jenis fi'il maupun pola jenis isim. Nah sekarang kita lihat di sini. Kalau ini yang ada di fi'il ya. Di fi'il tuh. Kalau huwa tidak ada. Huma. Ustaz. Kenapa? Ya. Pada kata wadarni. Kan saya pikir kan ni itu domirnya domir ana ya Tat ya.
Nah, kalau anti, saya pikir kalau anti itu kan kalau dari tafsirnya misalnya uf'uli. Jadi langsung tambah ya saja, tidak pakai ni gitu mikirnya, Tat. Oh, kalau nanti berarti Siti belum bisa membedakan jenis isim atau mohon maaf bentuk-bentuk jenis fiil. Ada fiil madi, ada fiil amar. Kalau dar itu fiil amar. Ya. Yang kedua, Siti masih bingung membedakan antara jenis isim yang namanya munfasil sama yang namanya mutasil. Sehingga terbayangnya kalau nun anak. Padahal nun itu bisa juga nahnu. Gitu lah. Ya. Nah itu sebabnya pengisaratan domir ini menjadi penting ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti ketemu ya. Ya, Ustaz. Jadi ada tamati, hia ada tamati. Ta, nun mati. Nah, saya mundur sedikit ya. Yang tadi, pada kata yang kita lihat ini, ya, ada nggak domir mustatirnya? Nomor 1, ada domir mustatir nggak? Tadi kan sudah munfasil sama mutasil ya. Nggak ada, Ustaz. Kenapa? Saya balik lagi ke tadi. Kalau domir mustatir itu, atau yang tersembunyi itu, dia tampilnya dalam bentuk huruf imbuhan. Bisa awalan, bisa akhiran. Di madi, kebanyakan akhiran. Alif, wawu alif, tak sukun, tak fathah, alif, tak, nun fathah. Kalau di mudhore ada awalan ya, sama ada yang pakai akhiran alif nun kalau huma. Kalau ya doang berarti huwa. Kalau tak doang bisa juga hia atau nanti ada juga anta. Nah ini kalau di mudhore. Kalau di madhi seperti ini. Ya. Nah sekarang saya balik lagi. Kira-kira di baris pertama ini ada nggak yang mustatir? Ada, Ustaz, haram. Ah betul, di tuharimu sama apa lagi? Tabtagi. Tabtagi betul. Satu lagi yang kelewat nih. Ahala Ustaz. Ahala. Kalau ahala apa kira-kira? Huwa Ustaz. Huwa betul. Ya. Jadi kalau mustatir itu menyatunya ke kata pola. Bentuknya adalah huruf imbuhan. Tapi kalau yang munfasil mutasil itu bunyi langsung huwa, huma, hum. Ada tulisannya. Baik tulisan utuh huwa atau jadi hu atau hi. Kalau huwa berarti munfasil karena dia berdiri sendiri dan biasanya ada di kata depan. Kalau huhi pasti adanya di akhir atau sandaran. Dan dia merupakan penyederhanaan dari huwa. Huwa jadi hu atau huwa jadi hi. Nah itu bedanya. Sudah mulai nyambung atau masih? Insya Allah udah mulai terlelai. Oke. Oke. Alhamdulillah ya. Sopi udah mulai nyambung Sopi? Mulai ada benangnya Ustaz. Oke, alhamdulillah. Saya lanjutkan biar benangnya nyambung. Nah, ini cara mengikat ayat tuh begitu. Makanya saya kasih clue kuncinya.
memahami atau mengikat Quran itu bukan di kata baku tapi di pola. Karena pesan Allah adanya di kata pola. Pelajaran itu nanti muncul dominannya di kata pola. Kedua, untuk tahu pesan ini ke siapa, kemana, itu ada di domir. Baik yang tersembunyi dalam bentuk huruf-huruf imbuhan kata pola, atau dalam bentuk domir yang tampil nyata, terlihat utuh atau tidak utuh. Yang disebut tadi dohir munfasil atau mutasil. Dua cluenya itu. Mau ayat apa saja, makanya nanti kedua domir ini pasti selalu ada setiap ayat. Pasti. Ya. Hanya nanti domirnya ini orang ketiga kah, orang kedua kah, orang pertama. Kalau orang ketiga berarti Allah lagi ngomongin sesuatu. Kalau orang kedua Allah lagi ngajak ngomong. Kalau orang pertama berarti Allah ngomong kepada kita, menunjukkan dirinya sedang ngomong. Nah, itu. Ya. Jadi kalau ada isyarat kamu berarti Allah ngajak ngomong. Kalau Allah lagi ceritain dia bla bla bla, berarti Allah lagi menjelaskan tentang karakter seseorang, tidak langsung nunjuk. Itu bahasa naratif. Jadi misalkan di sana ada orang sedang sholat, nah, itu Allah ngasih tahu orang sholat itu orang yang baik, tidak mengatakan kamu harus sholat, enggak. Allah ngomong, makanya bahasa gaib atau orang ketiga itu paling banyak. Kenapa? Karena Quran itu cara mengajari kepada manusia itu yang pertama manusianya suruh nalar. Enggak langsung, hei manusia begini, enggak. Allah cerita macam-macam, suruh kita ngambil pelajaran. Jadi jangan, ini mah gaib, enggak ada orangnya. Justru Allah lagi bercerita tentang sesuatu agar kamu tidak merasa tersinggung. Kita ngomong nih sama orang yang sholat nih. Nah, misalkan saya datang ngomong sama anak saya. Nak, Bapak sudah sholat. Berarti saya ngomong bukan, nak, aku sudah sholat, beda ya. Kalau nak, aku sudah sholat, berarti itu mutakalim. Tapi kalau nak, Bapak sudah sholat, berarti Bapak itu orang ketiga. Atau, nak, teman kamu sudah sholat. Nak, kakak kamu sudah sholat. Itu orang ketiga. Kira-kira maksudnya apa? Ada tujuannya enggak? Halo? Kira-kira ada tujuannya enggak kalau ngomong begitu? Ada. Apa tujuannya kira-kira? Tujuannya apa kira-kira? Kok kamu belum sholat? Ya kan? Yes. Itu berarti nyuruh secara tidak langsung. Nah, bahasa goib itu paling banyak. Cuman kadang orangnya nggak ngerti kan. Pakai bahasa gaib nggak ngerti. Nah, kakakmu udah sholat. Kok kamu masih main? Nah, ini udah mau habis selesai waktunya. Terakhir apa kira-kira? Kalau udah kesel. Sholat. Sholat loh. Ayo kamu sholat. Ya kan? Kalau kesel lagi diapain? Diancam Ustaz. Sambil mukul. Mungkin mukul batu lah, mukul apa. Dibanting. Kamu belum sholat. Terakhir mukul orangnya kan? Iya. Nah, begitulah cara Allah ngasih tahu. Melalui gaib.
Nah, makanya tadi setiap ayat pasti mengandung domir. Saya lanjutkan ya, supaya nyambung benangnya. Ini masih kita masih bicara domir ya. Kenapa? Karena tadi pesan Allah, ingat pertama apa? Kata pola, kedua di domirnya. Nah kita lihat. Orang ketiga, gaib, ada juga di seluruh isim. Fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, atau alat. Ya. Sama di fa'il ada mustatir itu isyaratnya alif nun, wawu nun, ada ta marbutoh, ada alif ta. Jadi kalau ada tak bulat marbutoh berarti hiya. Kalau ada alif ta berarti hunna. Nah, semua tuh modelnya. Tak marbutoh, lihat akhiran. Ya. Lihat akhirannya. Nah, kalau kita mau cari lihat awalan, seluruh isim, di sini kita lihat, kalau zaman, makan, maf'ul pasti punya awalan huruf mim. Adanya awalan mim ini adalah isyarat bahwa kata tersebut adalah isim. Nah ini tambahan buat Tika. Tika, ciri isim itu bukan hanya alif lam, bukan hanya kasroh, tapi salah satu ciri isim lain adalah punya awalan huruf mim. Apa bedanya awalan huruf mim dengan alif lam? Enggak tahu, Ustaz. Kalau awalan alif lam itu bisa dibuang, diganti dengan tanwin di belakang. Kenapa? Karena kalau awalan alif lam itu tanda terkait dengan jenis isimnya. Tapi kalau awalan mim itu bentuk isimnya. Beda ya. Jenis sama bentuk. Kalau jenis kan ada fa'il, ada maf'ul, ada masdar, ada zaman, makan, ada alat. Itu jenis. Tapi kalau awalan mim itu terkait dengan bentuk bentuk isim. Isim yang pasti diawali dengan huruf mim, baik ada alif lam atau tidak, adalah maf'ul, zaman, makan, alat. Tapi kalau fa'il dan masdar kadang ada, kadang enggak. Tergantung golongannya. Kalau mazid ada, kalau mujarot tidak ada. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Ustaz. Saya balik dikit ke ayat contoh yang tadi. Nah, kira-kira di sini ada enggak isim yang isyarat domirnya ta marbutoh? Ada mardok. Apa? Mardota. Mardota sama tahil sama tahilata ya. Mardota sama tahilata. Berarti kalau mardota isyarat domirnya apa? Domir mustatirnya apa mardota? Orang ketiga.
Apa orang ketiganya? Huwa. Kok huwa? Anta Ustaz. Kok anta? Mardota. Tak marbutoh di belakang apa? Iya Ustaz. Iya. Kalau ada tak bulat marbutoh, pasti hiya. Berarti tahillata juga adalah Iya. hiya. Ya. Kalau tak, itu untuk isim ya. Untuk isim seperti itu. Itu sebabnya tadi kembali. Kalau isim seperti ini nih. Akhiran. Akhirannya, oh ini tak bulat, marbutoh kalau nyambung. Kalau tidak disambungkan langsung bulat aja. Ya. Nah ini hiya. Nah sekarang saya lanjutkan dulu. Bagaimana dengan orang kedua? Orang kedua itu hanya pilihannya hanya ada pada fiil. Artinya kalau isim pasti nggak punya domir orang kedua. Saya ulangi. Kalau isim pasti tidak punya domir orang kedua. Karena yang punya domir kedua orang kedua itu hanya fiil. Baik fiil madhi, itu di belakangnya di anta, antuma, antumta, tumatumti, tumatunna. Atau di mudhore, awalannya tak, belakangnya ada ani, una, ina, ani, ena. Nah ini. Madhi mudhore mengandung domir orang kedua. Ada lagi domir orang kedua juga ada pada amar dan nahi. Bahkan amar dan nahi hanya punya orang kedua saja. Amar nahi tidak punya orang ketiga, tidak punya orang kesatu. Sama dengan kalau isim hanya punya orang keberapa? Orang ketiga. Pasti isim nggak punya orang kedua atau orang pertama. Karena orang pertama hanya ada di madhi dan mudhore. Kalau di madhi jadi tu, kalau di mudhore jadi alif di depan awalan. Kalau di madhi nahnu itu nah karena nanti ada yang kesleo ladaina itu dianggapnya fiil, padahal ladaina itu gabungan dua kata baku ladai dan nahnu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau saya simpulkan, ingat kalau dhamir pada fiil madhi dan mudhore itu mengandung seluruh dhamir. Mau orang tiga, orang kedua, atau orang pertama. Kalau isim, mau masdar, fa'il, maf'ul, zaman, makan alat, hanya mengandung dhamir orang ketiga. Kalau fi'il amar dan nahi hanya mengandung dhamir orang kedua saja. Nah, ini dasar yang nanti akan menjadi clue kunci memahami
maksud dan tujuan pesan Allah yang ada di kata pola. Kata pola ini dipesankan ke siapa ya? Lihat isyarat domirnya. Itu sebabnya keterampilan seperti ini harus dikuasai untuk mengikat bacaan-bacaan Quran yang kita baca supaya jangan lari-larian. Supaya hati kita menjadi tempat yang pantas buat Quran nginep. Walaupun kadang nginepnya nggak sepanjang tahun. Kadang lagi nginep-nginep, lagi pulang-pulang, pergi, ya kan? Kemarin udah belajar apa ya? Ya. Jadi jangan dibikin Quran itu kayak Bang Toyib. Nggak pulang-pulang. Karena hati kita nggak ada kepatutan yang buat Quran mau balik. Kalau Quran nggak mau balik, kira-kira di akhirat nyamperin nggak? Kira-kira di alam kubur datang nggak nemuin kita? Kira-kira saat sakaratul maut datang nggak nemenin kita? Jadi itu mematut-matutkan diri. Karena Quran itu, makanya kan kata Rasulullah, orang yang belajar Quran pasti orang baik. Atau minimal orang yang sedang berusaha menjadi baik. Ya. Kan nanti hasilnya terserah Allah kan. Asal kita mau istiqomah pasti Allah kasih. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, saya lanjutkan. Ini dia nih. Tapi ini saya lewatkan aja. Karena ini terkait dengan yang tadi pelajarannya. Nah, ini tadi wadarni. Ya. Isyarat domirnya anta, kali fil amar, mukadzibin, wawunya kumpulan huruf kata baku, alif lam mim ini masuk dalam awalan. Tasdid sisipan, ya nun akhiran. Kata baku sandaran tidak ada. Huruf asal katanya kadzaba, timbangannya mufa'ilun. Berarti dia masuk fa'il zai, artinya fa'il mazid. Kira-kira lihat tabel, ini timbangan keberapa? Ada yang tahu timbangan keberapa? Timbangan kedua. Wazannya apa? Mufa'ilun. Wazannya apa kalau timbangan kedua? Mazid. Mazid. Fa'il. Mufa'ilun. Iya, itu bentuk Oh iya. kolom bentuk katanya mufa'ilun, berarti ada di bentuk fa'il. Tapi kalau kita mau bicara timbangan tasriful usulnya, berarti yang kita sebut adalah dari fi'il madinya, yaitu apa? Ala yufa'ilu. Biasanya kalau ditanya model timbangan umumnya apa atau tasriful usulnya, disebutnya sampai masdar. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Oh. Oke. Jadi nyambung. Oh, itu masdar ya. Oh, itu. Nah, jadi cara melatih penguasaan timbangan dia begitu. Langsung, oh lihat wazannya, timbang berapa, disebut lagi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti kita langsung konversi ke kadzaba menjadi kadzaba yukadzibu. Lanjutannya apa? Kadzaba yukadzibu. Oh, katban. Ziban. Takdziban. Lihat tabel. Sesuaikan dengan tabel.
Nah, itu salah satu melatihnya begitu. Lihat aja tabelnya. Nah, sama yang lainnya. Nanti begitu. Nah, sama dengan mahilhum. Ini sama. Dengan kadzaba. Wazannya sama. Kadzaba apa ala yupailu. Mahala yumahilu tamhilan. Hanya mahil itu fil amar. Fa'il. Nah, okta masih salah tuh. Masih penyebutnya fa'al. Mahil, fa'il, amar. Ya. Nah, ini mohon maaf, ini saya salah ketik. Isyarat domirnya anta, bukan antum ya. Ini bukan antum, tapi anta. Jadi mahil sama dengan kadzaba yukadzibu sama. Cuman bedanya kalau mukadzib itu isim fa'ilnya. Kalau mahil itu fi'il amarnya. Tapi satu wazan. Satu timbangan. Yaitu timbangannya fa'ala yufa'ilu taf'il. Hanya kalau dikonversi itu menjadi tadi. Apakah kadzaba yukadzibu takdziban ataukah tadi mahala yumahilu tamhilan. Nah, itu cara mengkonversinya. Bagaimana dengan uli? Uli kata baku. Anak mati. Nah, ini ada tamar butoh. Berarti nakmal, fa'la, ini masdar mujarrad. Fa'lan, fa'latun, ya itu kan ada ya di buku terkait dengan masdar. Isyarat domirnya hiya, huruf asal katanya na'ama, awalannya alif lam, sisipan tidak ada, akhirannya tamar butoh. Lihat, tamar butoh ini adalah isyarat atau petanda domir mustatir hiya. Ya, jadi dia masuknya di imbuhan ini. Tapi kalau kayak ni, itu masuknya dalam bentuk apa? Yaitu bentuk muntasil atau munfasil. Maka beda peletakannya juga. Ya. Kolilan terakhir, kolala. Nah. Kalau Ibu Nunuk itu nggak ada titiknya Bu ya. Nggak pakai titik, mestinya pakai titik Ibu. Ya. Kita lihat. Oke, saya lanjutkan yang latihan berikutnya. Inna ladaina. Nah, inna ladaina itu inna kata depan, ladaina sama-sama kata depan. Ya. Hanya nahnunya, nah itu kata sandaran. Inna ladaina asal nahnu. Ya. Nah, lihat di halaman 301 bab kamus. Ankalan, kata depan tidak ada, tapi ada awalan alif, sisipan alif, akhiran alif. Jangan akhirannya tanwin, jangan. Oh, bukan Karena, ya Ustaz ya? Kenapa? Akhirannya alif dong. Ya. Kalau tanwin itu harokat. Kalau yang namanya HPK kan huruf pembentuk kata. Berarti ngomongnya huruf bukan harokat. Kata baku sandaran tidak ada. Asal kata nakala. Lihat halaman 314. Timbangan katanya apa? Nah, di halaman 314 fi'lan atau af'al. Af'al itu masdar tapi jama, taksir. Kalau fi'lan, domirnya huwa. Kalau ankalan, itu berarti hum, banyak. Sementara wajahiman, wa-nya kata baku, ada awalan atau tidak. Di jahim tidak ada karena wawunya sudah jadi kata depan.
Sisipan ya, akhiran alif. Asal kata jahmun. Jahmun itu menyala-nyala. Halaman 222 di buku kamus. Berarti ini asalnya fa'il. Mohon maaf, ini salah ketik ya. Bukan fa'lah. Tapi itu maksudnya adalah fa'il. Itu banyak yang sudah benar mubalaghah. Jadi kalau yang nulisnya fa'il itu sudah benar ya. Alhamdulillah udah banyak yang benar. Nah, jadi ini aja koreksinya. Nanti fa'il. Nah, di halaman 222 itu diterangin. Ya. Kenapa jahiman itu nama neraka bisa menjadi bentuk pola? Karena di Quran ada jahiman, ada al-jahim. Ini aja yang dikoreksi. Bukan fa'lah, tapi fa'il, tapi jenisnya, ya, bentuknya sudah pas mubalaghah. Atau biasa kalau mubalaghah itu di pembahasan isim fa'il masuk isim fa'il. Ya. Ini aja yang dikoreksi ya. Nah, kalau teman-teman sudah benar fa'il udah benar. Ya. Kalau ini tadi ini kalau fi'lannya itu huwa, tapi kalau ankalannya itu hum. Nah, ini cara mempraktekannya seperti ini ya. Lalu kita lihat kesimpulannya. Nih catatan. Awalan memasak itu ada kata baku, ada juga imbuhan, huruf pembentuk kata. Ya. Jadi lihat kata baku apa huruf pembentuk kata. Jadi susunannya begitu. Kalau awalan kata baku dulu baru imbuhan. Dalam hal ini adalah yang di depan. Kalau imbuhan masuk unsur huruf pembentuk kata, kalau kata baku adalah kata yang sudah berdiri sendiri. Sudah jadi kata. Sementara kalau akhiran ini imbuhan dulu baru akhiran. Akhirannya itu sandaran ya. Imbuhan unsur huruf pembentuk kata, kalau sandaran kata baku. Dan biasanya yang jadi kata baku sandaran adalah dhamir muttasil. Nah, ini terkait dengan catatan awalan ya, imbuhan, supaya teman-teman bisa paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ustadz nanya Silakan. yang mana ya? yang mana tadi ya? Bentar Ustaz. Yang mana? Bentar Ustaz, lagi nyari dulu. Cari dulu. Oh ya, sebentar. Saya kasih tahu dulu nih. Nih hasilnya ya. Tika, Darni kurang lengkap, KL kurang lengkap, S salah. Siti, KL benar. Ada salahnya. Okta, Iin, XX berarti nggak nyetor. Ya. Terus Hilang Ustaz. ini yang inna ladaina ankalan wajahiman. Itu hasil koreksinya ya. Walaupun tadi datangnya terlambat ngoreksinya. Ya, Ustaz. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah ketemu nih Ustaz. Yang saya ambil contoh yang kedua Ustaz. Oke, apa? Mukadzibin, ya wal mukadzibin. Kan itu kan emang kalau yang dilihat di tabel dari Ustaz itu kan emang awalannya kan dia fa'il ya Ustaz. Emang kan awalannya ada mim ya. Tapi kok akhirannya kan dia kan akhirannya kan ni. Ya nun.
Kenapa? Padahal di sini kalau hum di sini akhirannya kalau nggak waw nun, waw aja. Yanun. Wawunun atau yanun. Oh, bisa jadi waw itu. Wawunun atau yanun itu hum. Soalnya di tabel Ustaz cuman waw nun sama waw. Itu pas di pembahasan isim ada. Di pembahasan isim ada. Ya. Oke, ditambahin ya. Ya Ustaz. Oke. Ada lagi yang menanyakan sebelum kita masuk ini penjelasan penutup di sesi ini? Ustaz, tadi yang jahima, timbangan katanya apa? Fa'il atau apa? Fa'ilan. Fa'ilun. Fa'ilun. Itu masuk mubalaghah atau mubalaghah bagian isim fa'il. Jadi kalau bahasa Arab itu, kalau Bunga lihat di kamus buku kedua, cari bab jim tadi, jahama. Yang namanya jahiman itu dari kata jahmun. Orang Arab menyebutkan jahmatun itu mata. Berarti kalau Allah bicara neraka jahim, adalah neraka yang menyala-nyala sampai nembus mata. Na'udzubillah min dalik. Tapi jadi kalau jahim itu sebenarnya karakter dari neraka itu sendiri. Karena neraka itu disebut oleh Allah sebenarnya bahasanya satu. Jahannam. Itu neraka. Tapi sifatnya ada menyebutkan wailun, celaka. Adabnya ada aliman, pedih, aldiman, hancur tulang. Nah, jadi seperti itu. Ya. Baik, Bunga. Ada lagi yang lain? Sophie mau nanya? Banyak Ustadz, tapi banyak. Nggak sekarang. Nanti di WA aja. Yang masih boleh di WA aja ya. Nanti denger ulang teman Ustadz ya. Oke. Kalau memang ini, nah karena gini intinya sebenarnya kenapa kita ini di buku 2 ini, pertama, ini semua bagian yang kita lakukan ini adalah langkah untuk menuju tadabur ya. Jadi bagaimana sih cara mentadaburi ayat. Jadi ini level 2 itu sudah masuk level tadabur. Ya. Tidak hanya bicara konteks baku pola, enggak. Tapi sudah masuk ke bab ini. Nah kalau kita lihat, langkah-langkahnya tentukan jumlah kata yang ada dalam setiap kumpulan huruf melalui pemisahan huruf yang semestinya tersambung atau penjedaan spasi dari huruf-huruf hijaiyah yang tidak tersambung. Ini tadi yang disebut dengan kumpulan huruf. Terus dalam satu kumpulan tentukan mana yang masuk kategori baku, mana kata pola. Terus tentukan timbangan setiap kata pola yang ada melalui konversi kata. Di buku 2 konversi kata ada di halaman 4 sampai 7. Bisa dilihat di situ ya. Kemudian gunakan tabel pola dasar timbangan kata yang disebut tasriful usul. Ada di halaman 8 dan 9 untuk mengenali jenis, bentuk, golongan atau kelompok kata mujarad. Dan halaman 20-21 untuk mengenali jenis, bentuk, golongan atau kelompok kata mazid. Ya, pembedaan. Nah, jika ada kata berhuruf penyakit atau kembar, maka jadikan penjelasan yang ada di halaman 14-17 untuk menelusuri penimbangan kata. Nah, di sini di halaman 14-17 itu ada yang namanya tadi pindah harokat. Kalau double jadi tasdid. Ya. Kemudian kenalin domir yang ada melalui isyarat huruf-huruf imbuhan yang melekat. Sebagaimana penjelasan ada di halaman 36 dan 55 tentang domir mustatir. Ketujuh, kenali perubahan makna karena wazannya dengan menggunakan bab 4 halaman 109 sampai 124. Atau paling gampang,
gunakan uraian kata di kamus juz 29 halaman 207 sampai 326. Nah, 7 langkah inilah yang akan kita latih setiap membaca ayat juz 29, mempraktekkan perlunya timbangan itu apa. Jadi teman-teman belajar timbangan fa'ala yaf'ilu fa'lan, af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Itu sebenarnya arahnya agar teman-teman tadi memantaskan hati dan pikir diri kita menjadi pengikat Quran, sehingga Quran ketika kita baca langsung connect ke hati. Oh ini, kenapa? Karena tadi kan kalau membaca doang, mengabaikan maknanya, Rasulullah sampai nangis berucap wailun liman qara aha naudzubillah min dzalik. Sedangkan ini adalah jalan menuju keselamatan akhirat kita. Makanya kan nanti kata Allah di akhirat nanti, ahli surga itu ditentukan bacaannya dari apa? Dari kajian Qur'annya. Iqra warattal, begitu ya. Nah ini langkah-langkah inilah 1, 2, 3, 4 sampai 7 ini yang akan kita latih untuk mengkonversi kata. Ya. Nah, kita kan sudah masuk wazan timbangan ya. Kenapa? Karena sebenarnya keterampilan konversi kata lalu lihat tabel itu yang nanti mau di bab 2 jenis isim, bab 3 jenis fiil, bab 4 perubahan makna, itu sebenarnya cuma konversi. Penjabarannya ya larinya prakteknya konversi kata, tahu imbuhan apa, wazannya apa, lalu domirnya apa. Ya sudah di situ, muter-muternya di situ sebenarnya. Ya. Jadi buku 2 itu melatih teman-teman untuk terampil mengkonversi kata pola sesuai dengan timbangannya sehingga ditangkap maknanya, maksud tujuannya ke siapa. Sehingga kalimat Allah itu, Quran itu menjadi kalimat yang hidup, menghidupkan hati setiap pembacanya. Gimana? Jadi mau dikasih PR lagi kayak tadi? Mau bulat. Mau. Mau. Walaupun Ya. last minute-nya. Baik, PR-nya. Tadi kan surat Muzammil ayat berapa? 11, 11, 12, 13. Tadi ayat berapa? 11, 12. Sekarang berarti ayat 13 dan 14 ya buat PR-nya. Ya, insya Allah, Ustaz. Baik. Insya Allah. Semangat. Semangat. Jangan lupa Quran, tulisan-tulisan yang ditulis oleh kalian semua, itu nanti akan datang mencari penulisnya. Semoga amin. Al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ingatlah pada hari ketika mulut ditutup, tangan yang akan bicara. Surat apa ini? Iya. Yasin Yasin ayat keberapa? 45. 45 apa 65? 65. Oh, ya boleh nanti pilih, tinggalin cek lagiin ya. Oke, semuanya. Sampai di sini ya PR-nya ingat. Ya, Ayat 13, 14. 14. Semoga Allah Subhanahu wa taala pantaskan kita semua menjadi ahli surga, ahli Quran, Amin. dan Quran yang kita baca, pelajari, kita tulis akan datang menemani kesendirian kita di alam kubur, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kalau semuanya kita sudah jadi ahli surga, baru bisa kita saling cari-mencari ya. Insya Allah. Amin Amin. ya robbal Amin. alamin. Kita ini dengan doa apa?
kibaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakunna jami'an wa Allah iyyakum khairan, jami'an. Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin.
Asma. Kak, kode pos berapa? 16. Neng.
Neng, ada itu lagi enggak? Ini baterai ini kayaknya habis deh. Minta dikecilin. Tadi kok ngaco berapa kali. Ambil. Berapa kali. Itu lama berapa lama?